Jadi ceritanya gue baru aja selesai nonton bokep dan habis itu gue coba lihat-lihat artikel, gue iseng-iseng aja sih baca-baca berita, artikel atau rumor-rumor. Gue suka banget gitu baca hal-hal yang aneh di luar sana tapi bukan di Indo. Nah, tiba-tiba gue ngeliat dengan desain yang seperti ini. Ini adalah desain yang digadang-gadang adalah desain rumor dari iPhone 13. Sorry, iPhone 14. Soalnya iPhone 13 ya gitu-gitu aja ya kan, agak sedikit kecewa sih. Nah, jadi kalau lu perhatikan, gue nggak tahu ya lu udah pada tahu atau belum, tapi yang jelas gue untuk dalam waktu beberapa bulan ini memang gue kayak agak malas sih ngeliat rumor-rumor, jadi kayak ya gimana gitu, kayak baru keliat ya udah gitu, ya udah gue bikin videonya. Nah di sini kalau dituliskan the iPhone 14 Pro bla 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 bla, ya pokoknya di sini mereka memperdebatkan menggunakan sistem Face ID yang sama, dan di sini kayak agak bingung penempatan kameranya, sensornya itu seperti apa dari penggunaan secara material. Contohnya kayak ada di iPhone X. Nah, di sini juga dibahas bahwa kayaknya kalau cuman menghilangkan posisi poni apa ya, kayak disayangkan gitu. Kenapa nggak benar-benar dibuat satu titik aja ya kan? Nah, kalau lu baca sendiri di sini, jadi menurut gue kayak ya artikel ini ada benernya juga sih. Kenapa harus, kalau seandainya rendering ini benar ya, ini bakal terlihat aneh ya kan? Bahkan mereka pun bilang seperti itu. Tapi who knows ya kan, ini cuma rumor gitu. Nah, di sini kalau ngomongin soal apa ya, soal sebuah desain terus kayak inovasi desain gebrakan, menurut gue Apple belakangan ini kalau masalah gebrakan kayak gitu-gitu aja gitu. Ini kalau kita lihat nih Samsung yang versi murah aja, ini poninya jauh lebih tipis ya kan. Bahkan kalau boleh dibilang, kalau masalah buat ngeliat nonton-nonton video, gue lebih suka di Samsung seperti ini dibandingkan di iPhone 13 Pro yang lagi gue pakai pada saat ini. Kenapa? Karena kalau di zoom gitu kayak ngecropnya kebangetan gitu di bagian sudut-sudutnya. Ada momen dimana kayak gue nonton video sambil gue pengen lihat detail, lebih detailnya lagi, atau gue ngeliat foto, karena beberapa momen tuh ada poni itu kayak mengganggu sekali. Jadi even di iPhone 13 Pro terbaru pun seperti yang lagi lu lihat di sini, itu desainnya sama seperti iPhone X zaman baholo, zaman iPhone 8 ya kan. Kayak apa ya, inovasinya tuh kayak kentang banget. Kenapa gue bilang kentang? Coba kita flashback, kita mundurin beberapa tahun dikit. Kayak lu beli iPhone 11 yang di mana nih notabene-nya harganya nih kayak udah turun berkali-kali lipat. Kalau lo bisa beli iPhone 11 ini, lo mungkin harus numpukin iPhone 11 ini ada 2 atau 3, bahkan ada 4 ya untuk varian tertinggi, baru dapat iPhone 13 Pro atau versi Max-nya di gigabyte tertinggi. Taruhlah gamblangnya gini, lo mampu beli iPhone 11 seperti yang lagi lo lihat ini, warna purple dus yang lagi lo lihat ini, lo harus tumpukin sebanyak 4 biji baru bisa beli iPhone dengan flagship kasa tertinggi di gigabyte tertinggi. Dan tapi dengan price yang bertumpuk-tumpuk yang 4 kali lipat, lu harus kudu wajib numpukin iPhone 11 ini ada 4 baru dapat iPhone 13 edisi tertinggi. Itu feel-nya tetap sama-sama aja. Ya ada poni juga ya kan. Dan ya dari garis desain ya gitu-gitu aja gitu. Nah, beda dengan Samsung. Yang lagi gue pegang ini adalah Samsung edisi murah meriahnya, ya meskipun murah tapi layar udah OLED-OLEDan kan, udah AMOLED gitu ya kan. Jadi kayak inovasinya itu udah mendobrak gitu. Beda dengan iPhone 11 yang layarnya masih IPS juga. Jadi dari hal inovasi spek aja udah beda gitu. Nah, untuk kasa tertingginya, flagshipnya, lu bisa lihat Samsung ada versi lipat ya. Jadi kayak lu nih punya duit antara 1 juta ke belasan juta, ya beda berkali-kali lipat, tapi lu dapat perbedaan yang signifikan. Yang satu layarnya nggak bisa dilipat, lu modal dikit, duit lebih banyak lagi, bukan dikit ya, lu modal duit lebih banyak lagi, lu bisa dapat dengan layar lipat-lipatan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah sebuah desain yang gimmick lah, buat apa sih layar dilipat-lipat dan lain-lain. Oh man, kita udah bertahun-tahun ini layar HP tuh kayak nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi kayak ngelihat layar lipat seperti ini pun, makanya gue langsung tertarik dan langsung gue beli dan langsung gue jadiin konten berkali-kali ya kan. Sumpah, pakai layar lipat tuh enak banget. Kayak lu kayak ada momen dimana tuh kayak lagi bete, boring aja, tapi ngelipat layar tuh kayak kayak ada punya feel tersendiri lah, meskipun gabut dan gak jelas feel apa gitu dilipat-lipat. Nah, beda cerita dengan interface yang ada di iOS. Lu mau modal duit 5 juta kayak, atau lu mau modal duit sampai 20 ke 30 juta,
lu bakal dapat feel interface yang sama gitu-gitu aja, ada poninya dan lain-lain, tapi enggak dengan Samsung. Makanya gue lebih memihak ke Samsung sih dalam hal inovasi desain ya. Ya persetan lah kalau lu ngomong masalah, "Oh, bang, tapi kan iOS interface-nya jauh lebih friendly, nggak ada iklan terlalu banyak, bla bla." Oh, gue nggak lagi ngomongin itu cuy. Jadi nggak bisa di-compare karena ini bukan apple to apple. Di sini gue hanya mengunggulkan dari segi inovasi desain aja. Nah gue bakal coba kasih lihat ke lo. Ini adalah salah satu foto pertama yang bisa gue share ke lo. Di sini kayak ada dua piece, dua potongan. Yang satu kayak oval-oval gimana gitu. Yang satu benar-benar lingkaran bulat tipis kecil. Dan ini mengganggu banget. Kalau seandainya ini bakal terjadi di iPhone 14, ya line up 14 lah, mau 14 biasa dan 14 Pro. Karena kenapa gue yakin, karena paling banyak gambar iPhone 14 tuh yang keluar tuh bentukannya kayak gini. Ini yang kedua nih. Cuma bedanya titiknya ini ada di sebelah kiri, tadi sebelah kanan. Kalau seandainya desainnya benar-benar sama seperti ini, gila sih. Gue yakin sih Samsung bakal buat parodi pembulian habis-habisan sih terhadap produk Apple yang satu ini. Nah ini kalau di komparasi head to head yang ada di sebelah kiri seri 13, seri 12 kayak gitu-gitu. Yang di sebelah kanan seri 14 terbarunya yang masih rumor, yang masih digadang-gadangkan bakal menjadi desain seri 14. Dan menurut gue ini yang nggak ada titik ya. Ini desain kedua yang tadi ada oval sama titik satu. Kalau ini benar-benar oval aja, nggak ada bulatan lagi. Nah kalau ini lebih manusiawi. Tapi kalau seandainya jadi seperti ini ya, jadi kayak Apple tuh terkesan mengikuti Android. Nah, desain terakhir nih, kalau ini gue agak setuju sih. Dia cuma titik bulat aja kamera untuk kamera depan atau Face ID whatever, ya kan, terserah Apple mau ngerancangnya seperti apa. Tapi menurut gue, kalau seandainya pun Apple ngebuat desain layar seperti ini, kenapa nggak full view aja? Ya, biar lebih maksimal ya kan. Karena pada saat ini yang full view itu Android udah ada. Jadi kalau kayak cuman titik ini, itu Android rasa flagship pun, yang ala-ala flagship pun udah banyak seperti ini yang hanya sekedar titik. Nah kalau di real life ya bentukannya seperti inilah kira-kira iPhone kalau cuman titik doang tanpa poni. Tapi seru sih. Gue lebih suka seperti ini sih daripada poni. Tapi kalau ngomongin soal inovasi desain, jadi bakal terlihat boring sih dengan desainnya gitu-gitu aja, penempatan kamera gitu-gitu aja, dengan dimensi yang ya gitu-gitu aja. Dan overall menurut lo gimana nih? Lo setuju gak sih kalau seandainya desain iPhone 14 desain layar itu seperti ini? Kalau gue sih jujur ya, gue nggak setuju sih. Gue sebagai pengguna Apple juga, gue kurang setuju. Karena ini bakal apa sih, kayak lu udah ada titik, tapi ada titik lagi, titiknya ada dua. Kenapa nggak dijadiin poni aja, poni diperkecil aja dibandingkan di iPhone 13 ini. Contoh kayak iPhone 12 ke seri 13, poninya udah makin kecil kan. Nah dikecilin lagi aja. Daripada titik-titik dipisah gitu kayak kentang banget. Tapi ya udahlah, serah lah. Apple kan lebih tahu kan masalah desain ketimbang konsumen. Iya nggak sih? Setuju nggak sih lo sama gue?